Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri Faizil amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalal ala khairi bi wa awajillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin. Tatimatun fi zakatil fitri. Pertama-tama yang saya hormati para asatidz, para masyayikh, dan juga para orang tua, para remaja. Lebih khusus yang saya hormati Bapak Ustaz Sukimo, Bapak Ahmad, dan juga Bapak Udin. Yang saya hormati Bapak Suratman, Bapak Marsal, Bapak Sukis. Yang saya hormati Bapak Gatot dan seluruh para rekan-rekan. Mudah-mudahan kumpulan kita di sini semuanya mendapatkan keberkahan dan maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini, sejak kita baca Maulid Nabi Muhammad SAW, kita makin cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Meneruskan mengenai tentang pembahasan zakat, sudah kita terangkan zakat itu apa saja, yang mana diantaranya zakat hewan ternak, kemudian zakat emas dan perak, ya, yang mana 84 gram itu bagi emas, 588 itu bagi perak, dan juga dikeluarkan 2,5%. Dan juga kita terangkan zakat tumbuh-tumbuhan, yang mana zakat tumbuh-tumbuhan ini adalah khusus untuk makanan yang biasa dikonsumsi daerah tersebut, ya. Kemudian kita terangkan bahwasanya ada juga zakat harta karun, ya. Ada juga zakat pertambangan, ya, zakat barang tambang, yaitu khusus untuk emas dan perak. Ada juga zakat perdagangan. Nah, ini semuanya sudah kita bahas. Sekarang penyempurna daripada bab zakat ini adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini adalah zakat yang biasanya kita tunaikan setiap tahun sekali. Ya. Mungkin zakat-zakat yang dibahas sebelumnya itu terkadang kita ada yang wajib, ada yang enggak. Tapi zakat fitrah ini kita setahun sekali, ya, baik yang muda ataupun yang sudah tua ataupun yang mudah berkeluarga. Nah, zakat fitrah ini juga dinamakan zakat badan, ya, zakat badan, sebagaimana hadis Nabi SAW, yaitu zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafas. Zakat fitrah itu adalah zakat pembersih bagi badan daripada kesalahan-kesalahan ketika seorang melaksanakan puasa. Jadi namanya orang puasa itu kan ada bablasnya, ya. Mungkin ketika puasa ya melihat cewek, ya, itu seperti siapa itu biasanya itu, ya. Kerjaannya liatin cewek mulu. Nah, itu dibersihkan dengan apa? Dengan zakat fitrah. Ya. Mungkin ya kebiasaannya pas puasa Ramadan siang-siang ngomongin orang. Ya. Mungkin namanya puasa emosi meluap, ya. Kesabaran udah nggak bisa ditahan lagi. Ya, kesabaran udah nggak bisa ditahan lagi. Namanya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak ada emosinya. Ya, kalau manusia ya itu wajar,
memiliki emosi. Lah, itu semuanya ya dibersihkan dengan zakat fitrah. Jadi puasa kita dijadikan sempurna lagi, ya dibersihkan lagi dengan zakat fitrah. Wa tuqbatu lil fuqara, dan untuk kebutuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Bagi orang-orang yang membutuhkan, ya namanya bulan puasa itu kadang ekonomi naik turun. Nah, itu semuanya untuk kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan. Ini zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib, ya wajibnya itu satu sok itu, ya satu sok itu empat raupan beras, ya 4 raupan beras. Ini kalau zamannya Rasulullah SAW 4 raupan itu, ya 4 raupan itu kalau misalnya diliterin biasanya 3,5 liter. Ya, kalau biasanya diliterin 3,5 liter. Kalau di dalam kilo, hitungan kilo itu 3 kilo. Ya, hitungan kilo itu 3 kilo. Kalau hitungan liter, ya biasanya itu 3,5 liter. Ya, ini adalah yang wajib dikeluarkan. Min ghalibi qutil balad, dari makanan di daerah tersebut. Ya, udah dibahas ya. Zakat ini kalau memang itu adalah makanan, itu makanan di daerah tersebut. Ya, nggak boleh misalnya kita ini makannya beras. Kemudian ngapain beras, mending kurma, agak mahalan. Ya, kurma makanan orang Arab. Nah ini nggak bisa, ya nggak dianggap. Nah, maka wajib ngeluarin beras. Walaupun beras yang beras Arab itu basmati, ya boleh, nggak apa-apa. Karena makannya makan beras, ya daerah tersebut. Kalau misalnya daerah tersebut makannya singkong, ya berarti singkong ngeluarinnya. Kalau anggur berarti anggur. Nah, kalau misalnya sagu, ya sagu itu ulatnya nggak usah, ya ulatnya nggak usah, ulatnya nggak dimakan, ya, yang dimakan sagunya yang dizakati. Nah ini artinya wajib, ya bagi seorang muslim yang mana dia ini menepati mulai dari maghrib, ya mulai dari maghrib malam hari raya, dia masih sehat, masih mampu, memiliki harta lebih, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Ya, kalau mampu, kalau memiliki harta yang lebih, nah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi kalau misalnya sebelum maghrib, ya sebelum maghrib malam hari raya itu sebelum maghribnya meninggal, maka ini nggak wajib zakat fitrah. Ya, wajibnya itu kapan? Menangi maghrib, malam hari rayanya. Nah, ini wajib zakat fitrah. Sama kalau misalnya pas maghrib itu anaknya baru lahir. Pas maghribnya anaknya sebelum maghrib anaknya baru lahir. Ya, sebelum maghrib anaknya ini baru lahir. Ya, menangis sampai maghrib, maka ini wajib zakat fitrah. Ya, wajib zakat fitrah. Beda lagi kalau misalnya lahirnya pas maghrib atau isya, maka ini nggak wajib zakat anak. Karena apa? Karena nggak menangi Ramadan. Jadi harus menangi Ramadan, harus menangi Idul Fitri. Ya, ini syaratnya. Kemudian zakat fitrah ini diberikan kepada 8 orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi hanya saja sedekah ini diwajibkan kepada orang miskin. Ya, zakat ini
diwajibkan diberikan untuk kepada orang miskin. Miskin itu apa sih? Miskin itu ya kriterianya, sifatnya dia ini sehari butuh 10, tapi tidak fakir ya. Fakir ini di dalam sebulan dia harus punya 10, tapi setelah dia berusaha tidak mendapatkan kecuali 3 atau 4. Ya berarti kan ke bawah. Ya berarti ke bawah. Ini namanya fakir. Kemudian yang kedua adalah diberikan kepada orang miskin. Miskin itu kalau misalnya dia ini dalam sebulan wajibnya dia dapat 10, cuman nggak dapat kecuali 5 ataupun 9. Ya, 5 ataupun 9 dia udah berusaha. Ya, dia udah berusaha, tapi nggak dapat kecuali 5 ataupun 9. Nah ini berarti golongan orang miskin. Ya, tapi kalau memang 10 atau lebih berarti bukan miskin. Ya, ini berarti orang kaya. Jadi ini bedanya fakir dan miskin. Kemudian zakat ini diberikan kepada al-amilina 'alaiha, amil, ya, amil daripada pembagi zakat. Ya, yang termasuk amil itu yang ngumpulin beras, yang nyatet, ya badan amil yang dapat zakat, ya ngumpulin zakat terus kemudian nyatet, ataupun yang menuntun niat, ataupun yang bagi. Ini semuanya adalah mendapatkan hak daripada zakatnya. Ya, apabila mereka tidak dapat bayaran, ya, mereka tidak dapat bayaran ini. Wal mu'allafati qulubuhum, dan juga orang yang baru masuk Islam. Ini dapat orang yang baru masuk Islam dan juga Islamnya ini masih lemah, maka dianjurkan untuk dikasih zakatnya. Ya, supaya apa? Supaya Islamnya ini kuat. Wa fi riqab, dan juga budak. Ya, budak kalau zaman sekarang nggak ada budak. Wal gharimin, dan juga orang yang memiliki utang. Ya, orang memiliki utang, utangnya ini lebih daripada yang dia punya, maka ini dapat zakatnya. Ya, ini berhak menerima zakat. Tapi kalau zaman sekarang orang kalau udah punya utang, ya kemudian dizakati pasti kesinggung. Ya, ini sebenarnya kayak gini nggak boleh. Ya, sebenarnya kayak ini nggak boleh. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan untuk mereka itu mendapatkan zakatnya, wajib mereka ngambil. Ya, karena itu memang haknya mereka. Berarti mereka itu mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Wa fi sabilillah, dan juga tentara. Nah, tentara ini dengan syarat memang tentaranya ini nggak dapat bayaran dari pemerintah. Kan ada itu ya, tentara yang gratisan, nggak dapat bayaran. Ya, maka ini dia ini dapat zakatnya. Ya, dapat zakatnya. Wa bani sabil, dan juga ibn sabil. Ibn sabil ini adalah orang yang bepergian jauh kemudian habis bekalnya di tengah jalan. Ya, habis bekalnya di tengah jalan, ini mereka dapat. Ya, lain lagi kalau misalnya yang biasanya itu jalan-jalan di apa namanya, orang yang jalan di jalan itu nggak tahu arah. Ya, yang nggak tahu arah, apa itu perantau apa dia biasanya itu. Ya, itu beda lagi itu. Ibn Sabil itu dia memang melaksanakan perjalanan, cuman nggak tahu di tengah jalan, ya di tengah jalan dia habis. Ya, memang dia lagi perjalanan jauh, ya cuman habis. Jadi mereka berhak menerima zakatnya. Nah, ini adalah 8 sifat yang wajib bagi mereka untuk mendapatkan zakat. Niat daripada zakat ini, niatnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri fardhu lillahi ta'ala. Ini niatnya zakat. Kalau misalnya cukup saya sendiri deh,
niatin untuk keluarga, ya niatin untuk keluarga. Maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli, ya an nafsi wa ahli fadlillahi ta'ala. Atau kalau bahasa Indonesianya, saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya satu karena Allah Ta'ala. Ini kalau diborong, ya kalau misalnya diborong udah. Lah apabila seseorang itu mewakilkan kepada amil, zakatnya ini nggak pengen ribet, mewakilkan kepada amil, maka kita harus wakil, niat wakilin kepada amilnya. Datang bawa beras, nih Pak Amil, saya niat zakat, tolong dibimbing, ya tolong dibimbing. Nah itu dipegang tuh, dipegang, terus kemudian kita niat nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi wa ahli fardhulillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya satu karena Allah Ta'ala. Wahai amil, ini saya wakilkan kepadamu untuk menyalurkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya fardu karena Allah Ta'ala. Amil tinggal apa? Saya terima. Ya, itu caranya. Ya kalau memang kita pakai kepada amil, ya harus kita wakilkan kepada amil itu supaya zakatnya ini tersalurkan. Ini harus, ya kita harus mewakilkan. Kemudian dari 8 sifat itu ada yang perlu kita perhatikan, bahwasannya daripada 8 sifat ini orangnya yang menerima harus merdeka, ya harus merdeka bukan budak. Kemudian harus beragama Islam, artinya orang walaupun miskin tapi orangnya ini orang kafir, ya mohon maaf, orangnya orang kafir, maka tidak mendapatkan zakat, nggak boleh. Yang menerima zakat hanya orang yang muslim, ya orang kafir nggak bisa. Misalnya kalau kita tinggal di daerah yang semuanya kafir, nah ini nggak bisa kita berikan kepada dia, maka boleh kita pindahkan, ya boleh kita pindah ke Indonesia misalnya. Ini saya tolong beli beras, nanti wakilin keluarin ke orang yang berhak menerimanya. Ya ini harus muslim, ya yang menerima zakat ini harus muslim, kalau kafir nggak bisa. Ya. Kemudian yang menerima zakat Allah yakun hashimiyan wala muqallidi. Yang menerima zakat ini bukan daripada pihak Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim, Bani Muthalib ini dulu dapat dari negara itu 1/5. Ya. Bani Hashim, Bani Muthalib ini termasuk Rasulullah. Kalau zaman sekarang habaib. Kalau sekarang habaib. Jadi habaib dulu itu dapat memang bagiannya dari pemerintah 1/5. Nah, cuma kalau memang mereka tidak dapat, maka pendapat para ulama, ya mereka itu boleh kita keluarkan zakatnya, boleh disakati. Zakat ke mereka itu boleh, ya zakat ke mereka itu boleh. Karena apa? Karena mereka itu tidak mendapatkan al-khumus, yaitu 1/5 daripada pemerintah. Ya ini. Kalau zaman dulu, ya habaib itu mereka nggak dapat, mereka itu nggak dapat zakat. Ya, tapi kalau sekarang ini boleh. Ya. Wa afdal Ibnu Ujal wal Asbahi. Ibnu Ujal dan juga Asbahi berfatwa bahwasanya boleh kita ini menyerahkan zakat kepada satu orang. Ya, boleh bagi kita untuk menyerahkan zakat kepada satu orang, misalnya satu keluarga. Ya, satu keluarga diberikan kepada satu orang miskin. Ya, ini nggak apa-apa. Ya, aturannya kan kudu dibagi ini. Satu zakat ini kudu dibagi jadi 8. Ya. Tapi enggak boleh menurut Imam Ibnu Ujal ini diberikan kepada satu orang. Walaupun semuanya nih seluruh blok sini nih misalnya mengadakan badan zakat, boleh dikasihin satu orang juga boleh. Dikasihkan kepada satu orang ini boleh.
Tapi kalau dikasih satu orang, yang lain nggak rata, ya. Yang lain nggak rata. Ya ini. Dan juga boleh memindah zakat. Ya, memindah zakat. Misalnya di blok sini udah nggak ada yang berhak menerima zakat karena mereka udah kayak ekonomi udah udah tercukupi semua. Kita pindah ke Cimuning misalnya, boleh. Ya, kita pindah ke Cimuning, boleh. Ya, tapi di mazhab yang lain nggak boleh mindah zakat, itu nggak boleh. Ya, mindah zakat itu nggak boleh. Ya, kita harus turunkan yang ini dulu, yang daerah sini. Ya, nggak boleh kita langsung loncat ke Cimuning atau Burangkeng. Nah ini adalah keterangan mengenai tentang zakat fitrah. Mungkin sebelumnya ya ada yang perlu dibahas kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin amil itu siapa? Yang bikin amil yang lingkungan musola. Yang menentukan bisa DKM juga bisa, ya, atau RT RW juga bisa. Ya, cuman yang ambil yang dimaksud di sini ini adalah hakim. Hakim itu dari pemerintah, dari pihak pemerintah memerintahkan bahwasanya diperintahkan untuk setiap daerah bikin amil. Ya, bikin amil ini tentunya nggak ada bayaran dari pemerintah. Pemerintah cuma hanya menyuruh. Kalau di sini kan nggak ada pemerintah, boleh tentukan sendiri, boleh. Cuman nggak berhak terima gitu ya. Ya, boleh, ya. Ambil boleh kan terima, Boleh. meskipun bentukan sendiri gitu. Boleh. Dan termasuk amil itu yang pembentuknya, ya, badan pembentuknya di situ siapa aja berarti itu amil. Karena tahun-tahun yang lalu ini sudah berapa 2 minggu. Jadi karena ini bukan pemerintah yang bentuk gitu, jadi ya ambil itu nggak dapat gitu dibagi semua. Gitu. Karena pendapat dari ketua DKM, karena bukan bentukan dari pemerintah, nah ambil istilahnya hanya mewakili menyalurkan, jadi nggak ada hitungan, jadi semua full keluar. Ya, gitu saya boleh, ya, boleh. Terus ada lagi proses yang menentukan menerima itu. Misalkan kita kan nggak tahu kan, kadang-kadang dengan kasar mata, posisi A kayaknya kurang, nggak tahu kayak ini gede. Karena di posisi yang kontrak di tempat yang kurang, misalkan di sini boleh lah kita katakan di bawah kelas itu istilahnya. Padahal gaji gede gitu misalnya. Gimana? Kadang dia ini dihitung mampu sama nggak mampu itu bukan berarti dia sudah punya rumah, punya mobil, enggak. Tapi apakah dia dari punya rumah mewah, kadang-kadang kan di hari itu, nah di hari itu dia nggak punya, itu yang dimaksud. Nah, itu kalau kita yang lihat kan, kalau panitia yang lihat saya kan nggak tahu gitu, nggak ada mesin dari bulanan gitu yang kita. Kalau kita biasanya, ya kalau dari kita biasanya kita tahu daripada siapa yang menerima zakat ini kita tanya dulu sama temannya, sama teman akrabnya, sama tetangganya. Biasanya dia kumpul sama siapa. Nah itu kita tanya-tanya dulu. Nah dari situ kita musyawarah siapa aja ini yang dapat. Oh jangan, ini si fulan ini dia sekarang udah mulai naik. Nah berarti siapa lagi? Itu biasanya kayak gitu. Iya. Ya mungkin pas waktu Ramadan, awal Ramadan itu kita harus mulai. Ini bukan kita ngepoin orang ya, bukan. Ya kita namanya zakat ini adalah perhatian sesama muslim. Jadi patokannya adalah awal Ramadan gitu. Ya bisa awal Ramadan atau bisa pas mau kita keluarkan siapa aja. Hari ramu. Iya.
Cukup kira-kira? Zakat fitrah itu kan istilahnya wajib. Wajib. Jadi setiap muslim itu wajib mengeluarkan Zakat fitrah. Terus ada suatu hadis atau riwayat itu pernah saya jelaskan bahwa puasa seorang itu akan tergantung kalau zakat fitrahnya belum dikeluarkan. Kalau untuk sebuah pahala, karena memang zakat fitrah ini bersangkutan dengan puasa, memang ya bersangkutan dengan puasa. Bahkan kalau memang di hari itu dia mampu, kemudian tidak dikeluarkan, maka dia wajib mengqadai setelahnya. Habis Ramadan, bulan Syawal itu dia wajib mengqadai tetap. Ya kalau dia mampu. Tapi kalau memang di hari itu, di malam itu dia nggak mampu, ya maka hukumnya sunnah. Kalau dia maksain, kalau dia memaksakan gitu, hukumnya sunnah yang keluarin. Karena ini adalah hukumnya wajib, berhubung dia nggak mampu, maka itu menjadi sunnah. Sunnah ini, sunnah dia keluarin, tapi dia tetap gugur zakatnya. Kaitannya dengan hadis atau riwayat yang mengatakan bahwa amal puasa seseorang itu akan tergantung karena dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Ini anjuran saking wajibnya zakat fitrah. Anjuran saking wajibnya zakat fitrah. Bahkan kata para salafun saleh itu bidar jualah rumah keluarin zakat fitrah. Saking wajibnya itu. Kalau bisa apa sih barang kita yang mewah di situ? HP misalnya, bisa beli HP tapi nggak bisa zakat. Jual HP-nya zakat nggak bisa. Itu cuma hanya anjuran, ya. Saking wajibnya zakat fitrah. Tapi kalau memang kita udah nggak mampu, kita maksain sampai utang-utang, ini nggak apa-apa, lebih afdal. Ya untuk anak yang muda, ya yang muda-muda, kalau kita zakat, ya kalau kita zakat fitrah ini adalah zakatnya beras, ya zakatnya beras. Kemudian kita harus wakili, ya jangan langsung ditaruh, jangan. Kita wakilin, ini Pak, saya wakilkan kepada Bapak untuk menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ya kalau yang ambilnya ngomong iya, ya udah berarti diterima. Ya, walaupun dia iya, gitu ya udah. Yang penting kita udah bebas, kita udah nyerahin. Ya, ini tata cara zakat fitrah. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Ya, mari kita tutup majelis yang berbahagia ini dengan talqin la ilaha illallah. Mudah-mudahan iman dan Islam kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah iman, ditambah Islam kita. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil wa afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qablu la ilaha illallah la ilaha illallah la kalimat hakim alaihi ya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin i'tiqadin wa nas'aluka minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin i'tiqadin wa nas'aluka al-mas'alata min abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka mimma sta'adaka min abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al ibadahu rasyada sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.